Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan diawali kita panjat dan memuji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita. Allah masih memberikan kenikmatan banyak untuk kita. Allah masih memberikan kekuatan pada kita, dan mudah-mudahan kekuatan iman Islam sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan senantiasa kenikmatan-kenikmatan yang lain kita maksimalkan dalam rangka memaksimalkan pula ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kelak mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang bersyukur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan peroleh syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan sedang berlatihnya kita membersihkan hati, ya. Membersihkan hati dari sifat-sifat buruk baik terhadap makhluk maupun terhadap sang khalik, baik terhadap makhluk maupun dengan sang khalik. Kebersihan hati perlu senantiasa terus dilakukan, karena yakinkan bahwa kita semua akan menghadap Allah, dan menghadapnya pada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Insyaallah mudah-mudahan lambat laun kita semuanya memperoleh hati yang bersih, tidak ada hasud, tidak ada dengki, tidak ada takabur, ujub dan sebagainya. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan latihan riyadhah terus-menerus, hati kita hati yang senantiasa memperoleh ketenangan batin, ketenangan jiwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke makalah berikutnya. Makalah berikutnya adalah makalah yang ke-18, masih berkaitan dengan mengendalikan fikiran, mengendalikan hawa nafsu. Di pertemuan yang lalu yang ke-17 ini mengingatkan kita semuanya bahwa namanya akal, fikiran ini perlu menjadi pemimpin dalam gerak tingkah laku kita. Fikiran yang sehat, akal yang sehat, bukan hawa nafsu yang mengendalikan diri kita. Bukan hawa nafsu yang mengendalikan kita, tapi akal sehat yang menjadikan perintah di seluruh tubuh untuk bergerak bertingkah laku. Bukan berdasarkan syahwat, bukan berdasarkan nafsu. Kesenangan-kesenangan yang menjadikan ia tergelincir kepada hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syara. Dilanjutkan makalah yang ke-18, qila man tarakad dunya man tarakad dzunuba raqqa qalbuh. Barang siapa orang yang meninggalkan dosa-dosa faqad raqqa qalbuh, maka hatinya menjadi halus. Lagi-lagi yang membuat kotor
yang menjadikan rusak hati itu karena perbuatan dosa. Yang menjadi gelisahnya hati pun karena dosa. Dosa yang sedikit saja ini bisa menjadikan hati nggak tenang. Kata kita sedikit, dan orang yang mengatakan sedikitnya di dosa itu hakikatnya besar. Jangan sepelekan yang sedikit. Dosa apapun yang kita lakukan, akan menjadikan hati menjadi rusak. Makalah ini mengingatkan kita semuanya, kalau ingin hatinya bersih, hatinya halus, memperoleh ketenangan, tarakaz dzunub, tinggalkan perbuatan dosa. Kemudian waman tarakal haram, nah orang-orang yang meninggalkan yang haram, fil mat'umi wal malbusi wa ghairihima, dalam hal makanan, dalam hal pakaian, dan selain dari itu ia tinggalkan haram. Wa akal halal, dan ia makan yang halal. Saffat fikratuhu, niscaya akan bening fikirannya. Hidup saya ini enggak tenang, hidup saya ini gelisah, pikiran saya semrawut. Ini bisa jadi karena perbuatan dosa-dosa masa lalu atau dosa-dosa yang telah diperbuat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat sebuah ayat Al-Qur'an surah Thaha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini hafalnya, hafal biasanya. Wa man a'rada an dzikri, dan orang-orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti akan Allah kumpulkan, akan Allah himpun di hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku, himpun aku dan orang-orang yang buta, padahal dulu saya bisa melihat. Qad kuntu basira, dulu melihat. Qala, Allah SWT berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Seperti itulah, kata Allah, ketika disampaikan ayat-ayat kepadamu, fanasitaha, kau lupakan ayat itu. Wa kadzalikal yawma tunsa, dan hari ini pun, kata Allah, kau butakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan perihal kesalahan, maksiat dan dosa ini, tentu akan dampaknya akan dirasakan di dunia, bahkan kesengsaraan di akhirat. Kalau kita berharapkan hatinya tenang, hatinya bersih, pikiran juga bersih, yuk sama-sama tarakaz dzunub, tinggalkan dosa, tinggalkan kesalahan, tinggalkan maksiat. Orang yang meninggalkan dosa, menghilangkan dosa, menjauhkan dosa, raqa qalbuh, niscaya ia akan menjadi orang yang halus hatinya. Insyaallah, mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semuanya
dengan meninggalkan kesalahan, meninggalkan dosa, kemaksiatan, sekecil apapun dosa yang dilakukan, tinggalkan kalau ingin hatinya bersih. Kalau ingin mengharapkan pikiran kita tenang, pikiran kita jernih, pikiran kita menjadi pikiran yang melegakan diri kita semuanya, lagi-lagi rumusannya adalah tinggalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakal haram, orang yang meninggalkan haram, baik makanan, bagi pakaian ataupun yang lainnya, wa akal halal, yang dimakan adalah halal, saffat fikratuhu, niscaya fikirannya yang menjadi tenang. Yang kita khawatirkan ada sebuah hadis Rasulullah, man nabata lahmuhu min sukhtin fannaru aula bih, barang siapa yang tumbuh dagingnya dari barang yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih utama baginya. Kalau badan kita tumbuh dari barang yang haram, susah untuk membersihkan. Tumbuhnya badan kita dari barang yang haram, bersihnya bagaimana? Sudah jadi daging ya. Hati-hati dengan barang yang haram. Maka cenderung orang yang memakan barang yang haram akan banyak berbuat salah, akan banyak berbuat dosa. Ngasih makan istri, ngasih makan anak, ngasih pada orang lain siapapun, saudara dan sebagainya, kasih dari makanan yang haram, makanan yang halal. Jangan makan yang haram. Termasuk tidak hanya makanan, sesuatu yang dipakai pun di sesuatu yang halal. Jangan yang haram. Kita yang haram dikasih, uang dikasih dari yang haram, barang yang dikasih yang haram, apalagi makanan ia peroleh dari yang haram. Fannaru aula bih, itu akan merusak tidak hanya dirinya tumbuh dari barang yang haram, tapi potensi akhlaknya cenderung perbuatan salah, cenderung senantiasa berbuat dosa, berbuat maksiat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saffat fikratuhu, niscaya orang yang makanan yang halal dan memakai sesuatu yang halal, saffat fikratuhu, niscaya fikirannya juga menjadi tenang. Ala masnu'atillah ta'ala, terhadap apapun yang Allah ciptakan, ad-dalati ala ahya'illah ta'ala, yang menunjukkan kepada makna kehidupan yang Allah telah berikan dan jadikan kepada makhluknya. Apapun yang Allah berikan pada makhluknya, apapun yang Allah telah tentukan pada makhluknya, apapun yang Allah telah gariskan pada kita semuanya, ini tetap senantiasa fikirannya tenang, enggak suudzon sama Allah ya, enggak buruk sangka sama Allah. Kalau sudah memakai pikiran dengan menggunakan pikiran yang sehat, pikiran yang bening, pikiran yang jernih. Dari mana munculnya pikiran-pikiran itu? Muncul dari ia mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, menggunakan sesuatu penggunaan yang halal. Niscaya apapun yang Allah berikan pada dirinya, ini akan dimaknai dalam kehidupannya menjadi menerima apapun yang Allah telah tentukan. Tidak gerudak-geruduk hidupnya, tidak nggak tenang hidupnya ya, gerusak-gerusuk ya, apa sih gerudak-geruduk sih, gerusak-gerusuk ya.
tenang hidupnya. Tidak ngoyo banget dia. Akhirnya dunianya dikejar terus, akhirat ditinggal. Kalau pengen tenang pikirannya ya sudahlah, utamakan cari yang halal ya. Ini baju halal semua termasuk insyaallah ya. Baju halal ya Pak? Yang ngasih. Ini jadi ada pertanyaan Pak. Kalau orang kita nggak tahu, orang ngasih baju, bajunya hasil nyolong Pak. Nah, halal nggak bajunya? Halal. Kita ada orang ngasih sarung, sarungnya hasil dari curian, kasih oleh kita, dan kita nggak nanya kan ya Pak? Halal sarungnya? Ini halal kata siapa ini? Jadi dimaklum masa karena nggak tahu. Ya. Kalau dalam ada hadis yang lain, Allah akan tanyakan min ainak tasaba, dari mana dapatkan sarung itu ya? Yang akan dipertanyakan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita sangat husnuzon sama orang lah. Insyaallah lihat-lihat orangnya, kalau ngasih insyaallah halal. Dijawab Ustaz. Kenapa? Dari DKM masih datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik hadirin rahmat Allah SWT. Jadi kita sekarang lebih fokus hati ingin tenang. Zikir kan pengen tenang juga ya. Kenapa zikir saya nggak tenang-tenang ya? Ini ada apa ini? Sholat pengen tenang. Ada apa sholat nggak tenang-tenang ya? Kalau sesuatu yang membuat belum tenang, ini ada apa dengan diri kita? Jangan kenapa dengan orang lain, bukan. Kenapa dengan yang lain? Kenapa dengan diri kita? Yang pertama, perlu tanamkan dalam diri kita berkenaan dengan ingin hati yang bersih, dengan akal pikiran yang sehat, tinggalkan dosa. Kebiasaan berbohong sudah enggak, alhamdulillah. Kemudian menggunakan hak orang lain sudah enggak lah, insyaallah. Jangan merasa bahwa diri kita juga bersih banget, jangan. Khawatir munculnya ujub, takabur. Semuanya saling hati-hati, ikhtiyat ya. Semuanya saling hati-hati. Ala masnu'atillahi ta'ala ad-dalati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal maut. Ini akan menjadikan orang-orang yang halus hatinya, bersih pikirannya, akan memaknai hidup di mana Allah ciptakan manusia setelah kematian, ba'dal maut, setelah kematian, wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi ala wa ilmihi. Ia akan mengetahui betul bahwa kehidupan ini enggak lepas dari kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, maha tunggalnya Allah, maha kuasanya Allah, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabburi bi aqlihi anna Allah khalaqa min nutfatin. Ini diingatkan buat kita semuanya. Orang yang banyak angan-angan pikirannya, mentadaburi, merenungi dengan akal pikirannya. Yuk sama-sama berpikir kita semuanya, dari mana kita muncul, dari mana kita ada. Min nutfatin, dari nutfah, dari air sperma ya. Min nutfatin, dari nutfah, fir rahim, dalam rahim. Faja'alaha 'alaqatan, kemudian Allah jadikan alaqah yang menggumpal, summa mudghatan, kemudian jadi daging, summa khalaqa minha lahman, menjadikan kemudian lahman, daging, wa azman, tulang, wa uqan, otot, wa asaban, syaraf, semua dari air yang nutfah, dari yang hina. Kita semua dari air yang
yang hina. Allah ciptakan, Allah gompalkan dalam rahim ibunya ya, ibu kita semuanya. Kemudian membeku, mengeras, jelas kerat daging, jelas daging yang tumbuh menyelimuti badannya. Jadilah tulang belulang kita. Masya Allah, ini kemahabesar Allah yang kadang-kadang kita sepelekan malahan. Ada nggak alatnya sampai sekarang yang canggih? Orang jadi hidup dalam rahim ibu nggak usah 9 bulan 10 hari deh, jadikan 6 bulan saja bisa Pak. Ini sudah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Informasi di Cina katanya ada orang yang sudah wafat, dikumpulkan bagaimana caranya yang wafat bisa hidup lagi. Ingin melebihi kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di negara yang lain mungkin seperti itu juga. Orang yang sudah wafat dibekukan lama, tinggal didiamkan, didinginkan lama. Kemudian mempunyai alat yang canggih, secanggih apapun, rencananya akan orang yang sudah wafat meninggal ini dihidupkan kembali. Ya Allah, ini sudah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang mampu bisa menghidupkan orang setelah kematian. Kita harus yakin betul bahwa kita dari tidak ada menjadi ada. Bahkan bahasanya adalah dihidupkan setelah kematian. Dan harus yakin betul semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semasal kharaja lil janin, Allah mudahkan mengeluarkan kita semua dari janin ibu kita, min batni ummihi, wa alhamahu, Allah berikan ilham, Allah berikan potensi, itadhu'at sada, dengan dikeluarkannya kita dari kandungan ibu, rahim ibu, tak secara otomatis menyusui ibunya. Wa ja'alahu fi awwali amrin bila asnanin, dengan diawali sebuah perkara yakni dengan tanpa adanya gigi. Ini kalau tumbuh anak kecil lahir langsung ada giginya repot, kasihan ibunya ya. Bila asnan, sudah perintah Allah ini. Satu hal perkara yang awal Allah ciptakan bila asnanin, tanpa gigi, sudah Allah atur. Bila asnanin, sudah Allah atur. Summa ambatalahu, kemudian Allah tumbuhkan gigi itu, al asnan, gigi itu. Summa asqatahu, kemudian Allah lepaskan giginya itu kembali. Wa azal, hilangkan kembali. Inda sab'ina sinina, sampai ke usia 77 tahun. Summa adahu, kemudian kembalikan lagi marratan ukhra, sekali lagi. Wajah Allah ta'ala ahwal al-'abdi mutaghayyiratan min sigharin ila kibarin. Allah begitulah ciptakan kehidupan ahwal sebuah hamba manusia yang terus berubah dari kecil menjadi besar. Wa min syababin ila haramin, dari usia muda menjadi tua. Wa min sihatin ila saqamin, dari yang sehat menjadi sakit. Wa ja'a abda kulla yawmin yanamu wa yastayqadha wa kadzalika syu'ruhu. Allah ciptakan semua hamba itu ada tidurnya, ada bangunnya. Allah tumbuhkan juga rambut-rambutnya, wa alfarahu, dan kuku-kukunya. Kullama saqata minha raja'a ila ma kana wa kadzalika al-lail wan nahar. Allah lepaskan semua apa yang ada dalam diri manusia, kemudian tumbuhkan kembali. Begitu juga kembalinya raja'a ila ma kana wa kadzalika al-lail, seperti laki malam ke laki-laki yatanawaban, saling bergiliran kehidupan. Kuma dhahaba ahaduma ja'al akhar. Allah jadikan salah satunya dengan hal yang lainnya. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan bintang, Allah ciptakan ada mendung, ada hujan dan macam-macam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mentadabburi alam saja bisa menjadikan iman orang menjadi bertambah.
merenungi alam saja sudah menjadi tambahnya iman pada Allah Subhanahu wa taala. Jika berpikir alam semesta, lihat ke atas ada awan. Ini betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awan bergerak ya. Matahari berjalan, bulan terus berjalan pada porosnya masing-masing, dan ini yang pasti ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Sang Khalik yang menciptakan alam semesta. Enggak mungkin ada manusia yang mampu bisa mengendalikan, bisa menyetir, bisa merubah, bisa menggerakkan alam semesta, karena pasti yang menggerakkannya ada. Sang Khalik, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu yakini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membersihkan jiwa, membersihkan hati ini akan mudah kalau seandainya kita semuanya menjadi orang-orang yang juga bersih dalam makanan kita, bersih dalam pakaian kita, ditambah lagi hilangkan kebiasaan buruk, tinggalkan perbuatan dosa. Halo, lanjut. Kuncinya kalau pengen bersih pikirannya, dengan memakan yang halal ya, menggunakan yang halal, tinggalkan yang haram. Ini pikiran. Kalau ada kata-kata indah dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa fa innal ilma nurun yakdhifullahu fi qalbi, yakdhifu fihi al-qalb. Al-Jauzi, ilmu itu cahaya, akan diberikan Allah kepada hati. Kemudian wal maksiatu tutfi'u fihi nur. Ada yang mengatakan wal maksiatu tutfi'u ala nur. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya yang Allah diberikan kepada hati. Wal maksiatu, dan maksiat, perbuatan dosa, tutfi'u 'alan nur, yang akan meredam, menutup, menghilangkan, menggelapkan hati. Makanya banyak dulu orang yang hafal Quran, tapi karena berbuat dosa hafalannya hilang. Bapak banyak hafalannya insya Allah ya, masih ingat sampai sekarang. Juz 30 hafal, 29 hafal, 28 hafal ya Ustaz ya, insya Allah. Sekalinya berbuat dosa Pak, sekalinya berbuat salah, ini hafalannya hilang Pak. Hati-hati dengan maksiat, hati-hati dengan dosa. Yang sekian lama, sekian hari terus merojaah, lalu mengulang lagi, mereview lagi bacaan. Dengan kesalahan dosa ini bisa menjadi hilang. Dikhawatirkan ibadah yang kita lakukan pun menjadi tidak ada maknanya, tidak ada artinya kalau seandainya ada kemaksiatan yang dilakukan. Hati-hati ya, kemaksiatan yang dilakukan, karena kemaksiatan bisa menutupi nur, bisa menutupi cahaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang proses pembersihan hati ini perlu senantiasa kita mulai dari saat ini, agar kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang terpilih di hadapan Allah. Kemudian
Makalah yang berikutnya, tambah satu lagi. Al-maqalat tasi'ata asyarah. Makalah yang ke-19. Uhiya ila ba'dil anbiya'i ati'ni fima amartuk wa la ta'sini fima nasahtuk. Pepatah para ulama terdahulu, bahkan dia mengatakan ini telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian para nabi, ati'ni fima amartuk, taatlah kepadaku, fima amartuk, terhadap apa-apa yang telah aku perintahkan pada kamu, wala ta'sini fima nasahtuk, dan janganlah berbuat maksiat fima nasahtuk, terhadap apa yang telah aku nasihatkan kepada kamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ay fima da'autuka ila ma fi as-silahi wa nihayatika amma fihi al-fasad. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah aku berikan wahyu kepada sebagian para nabi untuk taat kepadaku, kata Allah. Fima amartuk, apa yang aku perintahkan pada kamu. La ta'sini, janganlah kamu berbuat maksiat apa yang telah aku nasihatkan kepada kamu sekalian. Ini bisa dilihat kita dalam Al-Quran lah, sebagai nasihat buat kita semuanya. Hadis dibaca, dipelajari, itu pun nasihat buat kita semuanya. Termasuk makalah-makalah yang dikarang oleh Imam Muhammad Nawawi Umar Al-Jawi, ini pun nasihat buat kita semuanya dalam kitab Nasaihul Ibad, untuk bersama-sama jangan sampaikan nasihat-nasihat yang sudah ada, nasihat-nasihat yang sudah kita pelajari, kita menjadi orang yang maksiat apa yang telah kita cerna, kita pelajari bersama. Sudah tahu, tapi masih melakukan, ya Pak, ini masalahnya kadang-kadang. Sudah tahu haram, masih senang haram, ini penyakit ini. Sudah tahu bohong itu dosa, masih berbuat bohong, ini namanya berbuat maksiat terhadap nasihat yang pernah tahu, yang pernah serap oleh kita. Sudah tahu sholat itu sebentar sekali, ya, usahakan sebagus-bagusnya waktu sholat ada di awal waktu, tapi masih mundurin waktu, ya. Sudah tahu sedekah itu bagus, ya, masih seneng harta kita untuk disedekahkan. Sudah tahu Pak, sedekah itu menambahkan rezeki, ya. Halo, yakin ya Pak? Sedekah itu menambahkan rezeki. Enggak mau sedekah juga. Sudah tahu puasa itu bagus, sumu tasihhu, kan itu ya? Berpuasalah kamu sekalian, niscaya kamu sehat. Orang yang berpuasa berarti akan sehat, tapi nggak puasa juga. Tidak hanya puasa Senin Kamis, tapi puasa fardu pun, yang wajib pun kadang-kadang malah nggak puasa. Padahal puasa menyehatkan, tahu. Sudah tahu haji itu wajib, ya, bagi yang mampu wajib, ya. Duitnya ada, perbekalan ada, sudah tahu itu wajib, tapi nggak mau juga melaksanakan hajinya. Susah Ustaz, nunggu berapa tahun, yang penting daftar dulu aja, kan gitu, daftar dulu aja. Ini nasihat-nasihat, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadikan kita semuanya tidak mentaati apa yang diperintahkan Allah dan bermaksiat terhadap apa yang dinasihatkan pada kita. Ngaji ini wajib, ya. Buat saya juga wajib ngaji.
Belajar ini wajib buat kita. Kadang-kadang ngikutin keinginan ini pun berat ya. Halo, Bapak ngaji wajib ya Pak? Wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Ini hafal hadisnya. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi laki-laki, bagi perempuan, dari semenjak kiongan sampai ke liang lahat. Sudah tua pun wajib ngaji. Yang penting berangkat ya. Sampai di masjid mau seperti apa ya terserah Bapak deh. Yang penting kewajibannya dilaksanakan Pak. Kalau seandainya kewajibannya nggak dilaksanakan, apa yang terjadi? Meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban hukumnya dosa. Datang aja, kalau di sekolah aja kadang ada yang pintar ada yang enggak ya, ada yang cerdas ada yang enggak, ada yang mampu ada yang enggak. Yang penting kita semuanya kumpul hadir. Yang wajib adalah mengajinya, berkumpulnya, mendengarkannya. Jadi ini yang bersama-sama tentu jadikan kita semuanya ati'ni fima amartuk wala ta'sini fima nasahtuk. Jangan sekali-kali berbuat kesalahan pada kita semuanya tahu. Khamr haram, judi haram, main lotre haram, adu nasib haram, main perempuan haram. Apalagi banyaklah. Apa? Sepak bola. Sepak bola halal. Tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan. Sampingannya Pak Haji. Ya. Sampingannya. Kalau nontonnya Pak buat. Memang kalau ngikutin pendapat banyak orang ya Pak, katanya main bola itu hukumnya makruh. Katanya. Saya nggak tahu hadis dari mana. Tapi yang jelas cerita zaman dulu itu, informasinya ada ketika dipenggalnya kepala Hasan Husain ya, kemudian dipotong kepalanya dan ditendang-tendang kepalanya. Dari situlah muncul akhirnya main bola. Informasinya seperti itu, katanya itu juga, insyaallah alam. Saya nggak berani. Kemudian kedua, main bola kan celana pendek ya Pak. Dengkul aurat bukan? Aurat. Kelihatan pahanya malah ya. Kalau ngeliat kesananya saya nggak mau komen. Nggak komen lah. Tapi yang jelas namanya membuka aurat hukumnya dosa. Kalau gitu nggak maju-maju gitu ya. Perang Piala Dunia ya. Allah alam. Bapak simpulkan masing-masing sajalah. Masing-masing. Lagi rame Maroko ya. Udah lewat ya Maroko ya. Kalah. Taruhan ini jangan sampai kita menjadi orang yang ikut taruhan Pak. Dulu ada promo kopi ya. Orang yang beli kopi ini umroh. Kopi beli terus kopi Pak. Harapannya di umroh. Kan jadi buruk akhirnya ya. Nggak berangkat juga umroh sih. Beli lagi nggak fadilah. Jangan berharap seperti itu. Ini namanya mengadu nasib namanya. Beli saja. Ada saatnya mendapat hadiah ya alhamdulillah. Ada promo masuk ikut nasabah bank lah. Terus gencarnya luar biasa, mendapatkan rumah, haji, macam-macam umroh, macam-macam. Kita nggak usah berpikir ke sana. Kalau orang yang hatinya bersih, pikirannya sehat, udahlah. Yang penting lakukan saja, nggak usah menghayal macam-macam. Taman nih ya. Berlebih-lebihan dalam diri kita ini nggak boleh. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang tidak berlebih-lebihan. Taman nih, ada yang bilang taman nih. Ini orang yang berangan-angan lebih. Ini nggak perlu. Udahlah, bersihkan hati saja, pikiran kita saja dari hal-hal yang nggak masuk akal dalam diri kita. Apalagi Pak? Anda tanyakan nggak?
Pak Amri. Saya pernah cerita dulu ya, ada orang ngasih infak dari harta korupsi ya. Ngasihnya ke masjid, Pak. Ngasihnya ke masjid. Orangnya bilang, ini harta hasil korupsi, mau dibalikin jadi kasus. Mau kemanakan uang ini? Akhirnya orang masjid dibuatkan, Pak, dibuatkan sarana uang itu buat tempat toilet, Pak. Buat toilet, iya, buat toilet, Pak. Karena masjidnya ada toilet khusus di sana, namanya toilet korupsi. Masya Allah, ini semacam-macam lah. Terus buat siapa coba uang itu? Ngasih anak yatim kasihan ya, Pak. Ngasih fakir miskin kasihan. Saya tanyakan tadi, ini orang yang ngasih uang hasil korupsi, uangnya halal apa haram? Uangnya halal. Bisa-bisanya Bapak dapat duit hasil nggak halal, uangnya nggak halal apa nggak halal? Halal apa enggak? Halal apa haram? Bapak dapat rezeki, bukan rezeki, dapat uang hasil manipulasi lah, macam-macam data lah, dapatlah uang. Nah, uang ini halal haram? Kadang-kadang kita mengatakan itu kan pekerjaannya yang haram ya, uangnya mahal, ingat saya. Uang pekerjaannya yang haram, uangnya sih halal, hasil dari haram menjadi haram, Pak. Jadi diberikan barang dulu kalau Ustaz. Barangnya haram, Pak. Diberikan beras kan beras dari pertanian haram. Itu mah bisa-bisanya Bapak. Yang haram itu dari bibitnya. Ya. Yang haram. Itu sebenarnya kasusnya sama kayak dulu. Enggak, apa tuh, Pak? Dia itu kaya, Ya. berjual di Swiss. Swiss ya. Swiss itu tahu bahwa Arab itu nggak akan mau ngambil bunga. Dia dipakai sampai sekarang, makanya Swiss itu kaya. Oh, hasil itu ya? Jadi Arab Islam itu jadi mana? Akhirnya saudara dia ngambil bunganya. Oh, Tapi dibuat apa? Jalan. oh iya. Dibuat publik. Buat umum ya. Jadi menurut saya diambil untuk kepentingan umum Ya. itu jatuhnya halal. Oh iya. Karena punya umum ya, Sekarang jadi makmur karena bunga-bunga itu diambil untuk kepentingan masyarakat. jalan diperbaiki, jembatan. Iya. Tapi cepat ya. Ya, kepentingan Berarti orang yang tadi ngasih korupsi ke masjid pun buat toilet buat umum ya, Pak? itu makanya nggak hanya ke ini Pak, hukum hadis. Aha. Memang masih dalam perdebatan. Masih perdebatan. Yang dikatakan bilang halal, karena itu uang, Iya. bukan orang yang melakukannya yang haram. Bukan. Uang hasilnya. Tapi kalau uang ya haram. Iya. Itu jadi perdebatan. Perdebatan. Iya. Makanya ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Mhm. Gitu. Sama kayak seperti Oh, pantesan ya ada yang mengatakan halal. Iya. orang yang ngasihnya tahu atau tidak. Iya. Kalau dia tahu, ya kita tolak. Tolak betul. Kalau dia nggak tahu, Ah. ya jadi haram. Iya. Maka itu jadi perdebatan. Itu Perdebatan. dari itu, Pak. Fikih gitu, Pak. Fikih ya. Iya. Kecuali dia menyumbang, ini duit hasil saya Kalau sih fikih, Pak. coba barang jelas ditolak. Kenapa? Kan kecuali dia nyumbang, ini saya menyumbang duit hasil saya korupsi. Nah, itu Tapi kita tahu. Ah, iya. tapi kalau dia ngasih, ini saya nyumbang, dia ngasih. Dia nggak mau apa-apa. Nggak mau ya. Kita kan bisa berserikat. Betul. Harus Nggak mungkin, Pak. harus nonton ya. Iya, betul. Bahasa orang ngasihnya ya, duit dari maling ya gitu. Iya. Kita harus percaya dalam Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Iya, siap. Jadi kasusnya nanti lah. Dengan Allah ya. Yang penting kitanya itu berkabar. Berhusnuzon ya. Betul. Makanya itu larinya ke Arna fikih ya. fikih.
Ada ranah fikih juga yang haram bisa boleh, Pak. Haram bisa boleh. Kalau bicara fikih ya. Fikih kan al-fikhu al-fahmu ya. Fikih itu pemahaman. Jadi hurrimat alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir dan seterusnya. Wa ma uhilla ghairillah famanidtarra ghaira bagin. Jadi sesuatu yang haram Allah haramkan, ada bangkai, ada darah, ada babi macam-macam, itu haram. Famanidtarra, kalau seandainya darurat jadi halal, Pak. Jadi halal. Betul. Sama kayak kita hidup di hutan itu makan apa? Makan apa ya? Mengerti ya, Iya. Makan. Ini ranah fikih ya, ranah fikih. Ya. Ya, mudah-mudahan setidaknya kita lebih waspada sajalah. Nah, waspada saja. Waspada akan makanan, waspada akan pakaian. Karena makanan, pakaian, apapun yang kita pakai ini akan mempengaruhi hati ya, mempengaruhi pikiran. Pengen bersih ya sama-sama tinggalkan yang haram lah. Pengen tenang pikirannya ya lagi-lagi cari yang baik-baik, yang halal. Insyaallah hatinya bersih. Karena sesuatu yang salah dilakukan nih hati nggak tenang ya, Pak. Ngebohongin orang aja ini nggak tenang, takutnya orang tahu gitu ya, nggak tenang karena berbuat kebohongannya. Berbuat salah pasti dari kesalahan akan nggak tenang juga pasti. Bapak mengatakan sama keluarga lagi OTW padahal belum OTW juga masih pulangnya iya lagi OTW padahal masih di kantor ya, kan gelisah, Pak, gelisah, nggak tenang. Mendingan udah kita sama-sama apa yang ada sampaikan apa adanya lah. Insya Allah aman dan tenang. Cukup hari ini. Ya, cuma udah ditunggu sebelah. Kenapa? Udah ditunggu sebelah. Bismillah, mudah-mudahan hati ini kita semakin lama semakin bersih ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.